Halo Sobat Rebahan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih bersama saya Piu, King of Pengangguran. Gimana? Paketannya masih aman kan? Hehehehe. Kali ini saya akan merangkum film kartun yang berjudul The Sea Beast yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan para pemburu yang bertualang mencari monster laut paling langka. Dan ajaibnya monster itu bisa jinak oleh seorang bocah ingusan. Wah, menarik sekali nih, seru banget nih kayaknya. Jadi tidak sabar saya pengen merangkum filmnya. Tanpa berlama-lama langsung saja siapkan cemilan, sambungkan wifi tetangga, kencangkan talian kolor. Selamat menonton dan gaskeun. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah berada di tengah laut dan sebuah kapal yang hancur terbakar, entah apa penyebabnya. Kemungkinan besar bocah ini bagian anggota keluarga pelaut tersebut. Betapa terkejutnya bocah ini melihat sesosok monster laut yang menghampirinya. Skin berpindah. Di sebuah panti asuhan, bocah bernama Maisy, ia adalah yatim piatu keturunan pemburu, sedang membacakan dongeng sebelum tidur. Dongeng tersebut menceritakan sesosok monster laut yang memorak-porandakan pesisir ini sehingga tak ada kapal yang aman di laut. Namun berkat para pemburu, masa itu telah berakhir dan ada kapal pemburu terhebat yang terkenal bernama kapal Inevitable. Tiba-tiba ibu pengasuh masuk ke kamar itu dan memerintahkan mereka semua untuk tidur, terutama Maisy. Karena ia bocah nakal yang sering kabur dan tidak pernah menaati peraturan panti. Baru saja di pepatahan, si Maisy langsung bergegas buat kabur. Fair travels, me swabs. And remember, live a great life and die a great death. Dan inilah monster laut. Memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar dipimpin oleh Kapten Crow. Kita panggil saja si Kapten. Ada juga seorang serang alias mandor kapal bernama Merino sedang mengepalai awak geladak. Ada chief officer bernama Jacob, second officer bernama Maesaro, dan crew staff bernama Sarah. Maesaro mengatakan jika ia melihat monster tersebut persis di depan. Where'd you see it? Did it here, Jacob. Begitupun dengan si kapten yang mempunyai firasat jika itu monster yang mereka cari dengan bukti burung-burung pergi ke haluan. I know it in my bones. Birds follow it. Sarah mengatakan jika kita sekarang sudah melewati Pulau Rampeper dan monster itu menuju Laut Dragmore. Maesaro melihat jika ada kapal pemburu lain yaitu kapal Jim Nicklebones diserang. Ia pun memberitahi si kapten. Captain, it's another hunting ship under attack. Si kapten lalu menginstruksi Merino untuk pergi ke haluan. Di tengah badai bisa kita lihat semua awak kapal Jim Nicklebones sedang diterpa oleh monster laut. Lalu kapal Inevitable menembakkan semacam mercon gitu untuk menarik perhatian monster. Para awak kapal Inevitable mulai bersiap-siap untuk menumbuk monster tersebut. And now we'll get it! Si kapten menyuruh Fionis memainkan trompet supaya awak kapal Prayitna alias siap siaga. Make it scream, Piper! Fire! Alih-alih bisa membuat monster gentar, justru semua tembakan dan anak panah tidak ada satupun yang mempan. Melihat itu, Jacob langsung bergegas dan menombak monster itu. Tapi tiba-tiba... Smarter than we think. The line's been severed. It's below us. Ya, monster itu muncul dari bawah sehingga membuat kapal Inevitable oleng dan beberapa awak kapal nyemplung ke laut. Jacob langsung melemparkan tombak dan pas mengenai saraf otak yang membuat monster tersebut tidak walak kaya. Tetapi We got it right where we want it. Jacob, look out! Jacob! melihat Jacob yang terdesak, si kapten langsung menusukkan tombak tepat mengenai jantung sehingga membuat monster tersebut tewas. Di sini si kapten memotong culanya untuk dibawa ke istana kerajaan. Tiba-tiba Captain,
Captain! Nyaris tewas, untung saja Jacob berhasil menyelamatkan si kapten. Sarah mengatakan jika tiang layar baksi retak dan tiang layar agung rusak sehingga tidak memungkinkan jika kapal ini dipakai berburu monster Red Blaster, monster yang mereka cari. Dan Jacob menyarankan untuk memperbaiki dulu kapalnya, setelah itu lanjut berburu dan si kapten bilang, balik welah. Si anjing. Para awak kapal kesal karena sudah capek-capek berlayar tetapi hasilnya jong. Tidak dapat Red Blaster, monster buruan mereka. Jacob melihat situasi yang begitu cringe lalu berkata, tidak masalah, yang penting hari ini kita sudah berburu monster. Pihak kerajaan akan membayar kita, nanti kita kembali buat naklukin Red Blaster. Salah satu awak kapal nyungut, memangnya bisa? Konon blaster bisa membuat pusaran air loh. Dengan muka polontong Jacob mengatakan, sangat membuat nyaliku menciut. Ia tidak takut sama sekali, dibuktikan dengan jumlah monster tangkapan Inevitable lebih unggul dibanding kapal lain. Dan bekas luka bahwa itu adalah bukti ada nyawa yang terselamatkan. Pedagang yang baru pertama kali melaut, seorang ibu, dan seorang putra. Semua pemburu mati karena sebab yang sama, bisa dibilang mati terhormat. Itulah resiko menjadi pemburu, hidup dengan terhormat, mati pun terhormat. Anjing, kelas pakai Z. Back. Sedang asik-asiknya ngarumpi, Sarah memanggil Jacob jika si kapten pengen bicara. Captain would like a word. Si kapten mengatakan jika ia bingung nasib kapal Inevitable jika kelak dirinya pergi alias pensiun. Si kapten melihatkan buku sejarah ayah dan kakeknya kepada Jacob. Di situ dituliskan begitu berhasil mengalahkan Red Blaster, ditorehkanlah catatan terakhirnya sebagai kapten. Jika kelak ia pensiun, si kapten ingin Jacob menjadi nahkoda kapal Inevitable. Anda tahu anak kecil di awal film? Ya, itu adalah Jacob. Ia terapung di laut berhari-hari lalu si kapten menyelamatkannya. Si kapten merasa jika ada sesuatu di dalam diri Jacob, yaitu semangat yang tak mau padam. Dengan alasan itulah si kapten menunjuk Jacob yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai kapten. Mendengar itu Jacob bersumpah ia akan berusaha keras melindungi semuanya dari monster. Jika kapten mewarisiku kapal ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Skin berpindah. Kapal Inevitable berlayar menuju bar untuk merayakan jika mereka berhasil memburu monster. The inevitable rise. Maisie yang ingin menyapa mereka tetapi terhalang, tidak ada celah. Mereka semua bersenang-senang memesan minuman sepuasnya. Maisie yang mengintip di luar, ia menyapa Jacob. Kau Jacob yang membunuh 4 monster dalam 2 hari, apa benar? Di sini Maisie mengejar Jacob. Dia ingin tahu sejarah para pemburu dan monster laut yang sering menyerbu pesisir. Maisie mengatakan jika ia keturunan keluarga pemburu. Orang tuanya adalah penombak yang mengabdi di kapal kerajaan. Jacob bertanya, lalu siapa yang merawatmu sekarang? Maisie mengatakan jika ia tinggal di panti asuhan Goldstone dekat di sini. Saat ini ia sedang kabur dan tak mau lagi kembali ke sana karena ia akan menjadi awak kapal Inevitable. Jacob menopang omongan tersebut jika kapal pemburu bukan untuk anak-anak. Tetapi Maisie mengatakan jika dulu Jacob menjadi awak kapal saat seusianya. Jacob lalu membawa Maisie keluar dari bar dan menitipkan ke Pak Kusir untuk mengantarnya pulang. Singkat cerita, mereka pun menuju istana kerajaan. Si kapten menunjukkan hasil buruannya, tetapi raja dan ratu tidak mempedulikannya karena Laksamana Hornagold melaporkan jika si kapten melihat Red Blaster, tetapi gagal menangkapnya karena suatu prinsip. Dengan pepelekeknya Laksamana mengatakan, kerajaan tak membayarmu untuk menaati prinsip semacam itu. Kerajaan membayarmu untuk menghabisi monster. Berapa banyak lagi kapal yang harus hilang gara-gara kau membiarkan Red Blaster lolos? Raja dan Ratu mengatakan jika dahulu ini kerajaan kecil yang mempunyai mimpi besar, mengutus pemburu untuk mengusir monster dari pesisir. Tapi selama Red Blaster masih hidup, penduduk akan tetap takut terhadap lautan. Lalu akan menyambut era baru dengan melihatkan kapal imperator yang begitu megah dan kerajaan tak lagi menghadiahi para pemburu. Kapal tersebut sudah dilengkapi dengan senjata yang tentunya akan menerjang laut yang belum pernah terjamah dan pastinya akan membuat monster laut ketar-ketir. Tetapi si kapten membantah jika untuk berburu tidak bisa menggunakan kapal itu karena terlalu berat. Percuma saja memakai meriam permanen, ditambah lagi kaptennya bodoh. Mendengar itu Laksamana Hornagold kena mental dan menyuruh si kapten pergi karena sudah bukan eranya lagi. Seketika si kapten langsung nyungut, jangan korbankan pasukanmu dalam kapal seperti itu. Kapal itu tak cocok untuk berburu, dan kau juga tak cocok.
Tetapi Laksamana Hornagold berisikeras jika ia akan tetap berburu. Mendengar keributan, Ratu memerintahkan jenderal untuk mengusir para pemburu dan memensiunkan kapal Inevitable. Jacob langsung menghentikan keributan tersebut dan mengatakan, "Beri kami kesempatan satu kali lagi menangkap Red Blaster. Jika berhasil, tepati janji Paduka dan kerjasama kita berlanjut. Tetapi jika Imperator yang menangkapnya, silahkan preteli Inevitable untuk diloakan dan era pemburu berakhir." Jadi semacam sayembara gitulah. Mendengar itu, Raja dan Ratu pun setuju. Skin berpindah. Si Kapten, Jacob, dan Sarah sedang menyusun rencana. Begitupun para awak kapal yang mempersiapkan kejahatan senjata. Si Kapten mulai berorasi dan berambisi untuk menangkap monster tersebut. Ia mengatakan jika belum ada yang pernah melampaui Laut Dregmor, tapi kapal inilah di bawah komando Jacob yang akan menembus kegelapan. Para awak kapal bersorak-sorai dan minum sepuasnya demi suksesnya perburuan tersebut. Tapi tiba-tiba, ternyata Macy diam-diam menyusup ke dalam kapal Inevitable. Melihat itu, Jacob bermaksud akan menurunkannya di pelabuhan terdekat. Tetapi si Kapten menyukainya karena ia anak yang penuh semangat dan meminta Sarah untuk menjaganya. Sleep there. Sarah memberi Macy sebuah pisau untuk berjaga-jaga jika ada mara bahaya. Tibalah di Laut Dregmor. Kapal Inevitable melantarkan merecon untuk memancing Red Blaster. Macy yang masih keneh kekulencaran dengan gayanya yang sok belaga, si Kapten menyuruhnya tidur. Tiba-tiba kapal Inevitable oleng dengan sendirinya sehingga para awak kapal langsung bersiaga untuk menghadapi monster. Aduh, sorry ya ini kalau ada solawatan soalnya ini mau Jumatan bro. Keadaan sedang rariweh, Macy keluar dan bertanya, "Jacob, ada apa ini?" Jacob membawanya masuk ke dalam kamar dan memperingati untuk menjauhi jendela. Dia adalah Red Blaster. Para awak kapal menombak monster itu yang membuat kapal tergiring suasana. Bisa kita lihat Red Blaster membuat pusaran air sehingga kapal Inevitable semakin oleng dibuatnya. Si Kapten berambisi untuk melenyapkannya, tetapi Jacob mengatakan jika kapalnya tak sanggup menahan bahwa talinya harus dipotong. Percuma saja monster mati, toh kita pun terseret ke dasar laut. Macy yang mendengar perkataan Jacob, ia bertenggang memotong tali tersebut. Tetapi si Kapten menyuruh Jacob supaya Macy menghentikan aksinya. Namun Jacob membiarkan Macy memotong talinya karena melihat para awak kapal terpojok. Alhasil Jacob dan Macy nyemplung ke laut. Si Kapten meminta Jacob membawa Macy ke kapal, namun Jacob membantahnya. Tapi tiba-tiba, di dalam mulut monster, Jacob berusaha mencari jalan keluar dan mereka saling mengikat tali ke pinggangnya untuk berjaga-jaga. Di sini mereka melihat pemandangan bawah laut dan ketika Red Blaster menuju pelabuhan, Jacob mulai berhasrat untuk menghabisinya. Tetapi Jacob terombang-ambing hingga membuatnya semakin syarah kepada si Red. Dan ketika Jacob ingin memangkah, Macy langsung memutuskan talinya. Melihat Jacob yang ngahanakeun, Red mendiris air laut hingga membuatnya terseret. Dengan muka melempem, Red masuk ke tengah pulau meninggalkan mereka begitu saja. Jacob dan Macy masuk ke tengah pulau untuk mencari tempat berlindung. Malam pun poek. Macy mengatakan dalam buku tertulis jika monster sering menyerbu pesisir. Apakah benar? Kebetulan Jacob yang belum lahir saat itu, tetapi ia sangat yakin jika semua itu benar. Namun Macy bertolak belakang. Ia ingin kalau perburuan monster cukup sampai di sini, tetapi Jacob tak setuju dengannya. Kau harus ingat jika orang tuamu dibunuh salah satu dari mereka. Setelah perdebatan panjang lebar, Jacob keluar untuk mencari perbekalan supaya mereka bisa kembali. Skin berpindah. Sarah mengatakan jika kita akan tenggelam kalau tak berlabuh. Para awak kapal kewalahan mengatasi kebocoran, ditambah tambalan juga terlepas terus. Dongonya si Kapten, dia menyuruh mengganti arah dari haluan ke Pulau Mukes, yaitu Pulau Penyihir. Geus capek-capek ngurus cai, sangeunahna kitu ngomong. Skin berpindah. Macy yang kaget melihat sesuatu yang keluar dari karung. Lalu Macy pun menghampiri monster kecil itu. Ia bernama Blue. These things ain't so bad. Jacob yang melihat Macy sedang bersama Blue, ia menghampirinya dan langsung melempar Blue. Tapi tiba-tiba, We've got to get off at by thunder.
Monster ini menganggap jika Jacob dan Macy adalah induknya. Namun yang tak kalah mengejutkan, induk mereka tiba-tiba datang. Jacob dan Macy langsung naik perahu dan berhasil selamat. Baru saja selamat, mereka langsung bertemu dengan monster kepiting dan tiba-tiba Red Blaster datang menolong mereka dan langsung menghajar monster kepiting tersebut. Hold on, Maisie! Melihat Red Blaster kewalahan, Macy langsung mengganggunya, disambung Jacob yang melemparkan tombak sehingga memudahkan Red untuk mengalahkannya. Melihat perahunya rusak, Jacob langsung bergegas untuk cepat-cepat pergi. Namun Macy memiliki ide, bagaimana jika kita meminta bantuan Red untuk mengantar. Jacob menganggap jika Macy sudah tidak waras, namun realita bertolak belakang. Ajaibnya Red bersedia membantu mereka. Red! And I wonder if you might be good enough to take us. Macy sangat girang karena selama ini opininya benar jika monster laut tak sejahat kata orang. Dengan attitude yang kurang sopan, Jacob meminta Red untuk berbelok mengubah haluan ke kanan. Macy mengatakan, bukan gitu caranya. Ia langsung turun tangan dan mempraktekannya. He's wondering if you might turn a smidge. Let's go! Melihat tubuh Red dipenuhi tombak, Macy langsung meregut semua tombak tersebut. Skin berpindah. Kapal Inevitable sudah sampai di Mukes. Si kapten meminta si Mbah Dukun, tentunya bukan Gus Samsudin, untuk meracik ramuan racun untuk menghabisi Red Blaster. Oh tenan. Beralih ke Jacob yang sedang memperbaiki perahunya. Lalu di sini ia berburu ikan untuk makan siang. Melihat Jacob yang tak bisa berburu hewan kecil, Red langsung berputar mengumpulkan para ikan tersebut supaya memudahkan untuk menangkapnya. Malam pun poek. Jacob mulai merasa yakin jika buku tentang monster laut bertolak belakang dengan realita. Toh buktinya Red baik. Melihat cuaca yang sepertinya badai akan datang, mereka pun singgah di lubang hidung Red. Nicer down here, I'd say. Mereka di sini melihat kerangka bekas peperangan zaman dulu. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pulau Rampeper. Jacob berjanji jika ia tak akan memburu monster laut lagi. No more! Tiba-tiba Red berinsting jika ada sesuatu dan masuk ke tengah pulau tersebut. Red melihat kapal Imperator dan berambisi untuk menghancurkannya. Jacob dan Macy berusaha menenangkannya, tetapi Red yang sudah spirit, ia langsung menerobosnya. Macy yang terus mengejar Red, ia pun terjatuh dan terluka. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Anjay, edan cipiu euy. Red yang sudah sangat emosi, ia ingin menerkam si Laksamana. Tiba-tiba saja Jacob menghentikan aksinya. Dan tiba-tiba muncul mercon. Red langsung menghampiri kapal Inevitable. Mereka sudah mempersiapkan senjata bernama Tangan Tuhan yang sudah diisi racun pemberian si Mbah Dukun tadi. Astagfirullahalazim. Setelah Red Blaster mendekat, si kapten langsung menembakkan senjata tersebut yang membuat Red tidak walak kaya. Don't fight. You'll make the poison flow faster. Si kapten sengaja melepaskan senjata tersebut membiarkan Red hidup karena ia sudah janji kepada raja dan ratu. By the powers, Jacob. Di sini Jacob menceritakan kepada si kapten bahwasannya ia dan Macy telah diselamatkan oleh Red. Dan Jacob sudah bersepakat bahwa ia sudah berdamai dengan Red. Si kapten menganggapnya bahwa itu hal yang bodoh. Macy langsung berontak dan Jacob menahannya. Let her go. Para awak kapal sangat bahagia karena Jacob selamat. You're home, Jacob. Let's toast the many adventures that lay ahead of you. Macy meminta Sarah percaya bahwa Red tak sejahat yang mereka kira. Red sudah menyelamatkannya dan Macy juga meminta bantuan Sarah untuk menghentikan aksi mereka. I've been fighting them beasts all me life. Macy berusaha mencari jalan keluar. Blue diam-diam mengikuti kapal Inevitable dan cerdiknya, ia membobol jendela kamar Macy.
Di sini Messi melihat ikon gerbang istana dan itu sama persis dengan buku sejarah monster laut. Dan terbukti jika sejarah itu hanyalah karangan mereka. Messi lalu menghampiri Red dan berusaha memotong tali tersebut. Ratu memuji si kapten dan dengan pede-dedenya si kapten mengatakan, segala kekayaan dan kekuasaan kalian tak ada apa-apanya dibanding kemarahan pemburu. Ketika si kapten akan menusuk Red Blaster, Jacob menghentikannya. Sontak hal itu membuat si kapten marah dan terjadilah adegan baku hantam. Jacob yang bukan tandingannya si kapten, ia pun harus kalah dan nyemplung ke laut. Jacob! Messi yang sedari tadi terus berusaha, Sarah pun datang membantu memotong talinya. Tiba-tiba, melihat Red Blaster yang sadar, Raja dan Ratu menginstruksi pasukan untuk menyerangnya. Red berambisi untuk melenyapkan si kapten. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Red patuh ketika Messi menghentikannya. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. No more monster hunting! Good kid. Messi berorasi jika buku sejarah monster laut yang selama ini mereka baca itu semua hanya fiksi alias wadul. Raja dan Ratu sengaja mengarangnya agar semua orang membenci monster dan mengutus para pemburu untuk melenyapkannya. Dan dari hasil buruan tersebutlah mereka bisa membangun istana megah. Semua orang terobsesi oleh perkataan Messi dan menyuruh Raja dan Ratu untuk melepaskan monster. Let the beast go! Now I'm done. Setelah semuanya selesai, dunia mulai berubah. Tak ada lagi kapal yang berlayar ke Dregmore. Semuanya hidup aman, damai, dan tentram. Film pun tamat. Wah. Asli ya film Netflix yang satu ini sangat-sangat gak ada obat. Kualitasnya udah kayak Disney dan juga Pixar. Ceritanya udah pastilah gak usah ditanya. Keren parah coy. Visualnya bagus banget, pemandangannya cakep, karakternya menarik, dan feels good banget buat ditonton. Pelajaran hidupnya ada, art directionnya juara, dan ini salah satu film yang saya harap bisa ditonton di bioskop. Sayangnya gak bisa karena cuma ada di Netflix. Saya yakin sih kalau Netflix banyakin film berkualitas kayak gini, akan banyak orang yang langganan Netflix lagi. Sehingga pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah mengajarkan kita bahwa tidak selamanya hal yang dianggap benar oleh sebagian besar orang benar secara moral. Terkadang budaya yang diajarkan turun-temurun belum tentu baik untuk terus diikuti. Itu. Saya Piu yang berdireksi channel ini mengucapkan terima kasih dan... あなたに平安あれ、ハッターのご慈悲と祝福あれ。